Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peringatan pada sejarah tahun 1998. Sebelum mulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Miguel Zulkawan. Saya Gunawan Pak. Saya Jessica Tasyaturnya. Saya Dina Guarita. Saya Brigita Sofia Muraini. Tiga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, yang pertama, kita akan masuk dalam latar belakang bahaya amnesia kolektif. Amnesia kolektif ini merupakan kondisi di mana suatu bangsa memilih melupakan sejarah kelam dan pelanggaran HAM. Kondisi ini juga merupakan bahaya moral yang serius. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berpotensi melegitimasi ketidakadilan, yaitu membiarkan pelaku kejahatan masa lalu lolos dari pertanggungjawaban dan meniadakan hak korban atas kebenaran. Yang kedua, membuka pintu kekerasan berulang, yaitu tanpa pelajaran moral dari masa lalu, bangsa akan rentan terhadap manipulasi narasi dan otoritarianisme di masa depan. Dan yang terakhir yaitu mengikis integritas bangsa. Bangsa yang takut menghadapi kebenaran sejarah adalah bangsa yang lemah moral, sulit mencapai rekonsiliasi yang genuine. Yang kedua, urgensi generasi muda atau yang sering disebut dengan Gen Z atau milenial. Generasi muda hari ini adalah pewaris moral bangsa. Mereka perlu menyadari bahwa luka yang belum kering adalah tanggung jawab etis mereka. Proyek ini bertujuan mendorong mereka menagih masa lalu, pengakuan, kejujuran, dan keadilan sebagai fondasi moral untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan kegiatan kami. Yang pertama yaitu membangun empati transformatif, di mana menumbuhkan pemahaman dan empati mendalam terhadap pengalaman korban dan penyintas pelanggaran HAM. Yang kedua, membentuk pelurusan sejarah, yaitu mempopulerkan narasi sejarah yang jujur dan berimbang. Yang ketiga, menciptakan ruang pengakuan, menyediakan platform aman bagi korban untuk berbagi kisah yang merupakan langkah awal penyembuhan. Yang keempat, ada mengaktifasi aksi moral, yaitu mengubah kesadaran sejarah menjadi dorongan untuk menuntut keadilan sejati dan rekonsiliasi. Selanjutnya ada deskripsi kegiatan. Tujuan target peserta pelajar dan mahasiswa dari usia 18 sampai 25 tahun. Mereka sebagai generasi muda yang perlu mengenal sejarah dengan cara baru. Yang kedua ada komunitas kreatif dan seni. Untuk memulai narasi sejarah menjadi karya kreatif yang bermudah diserap publik. Target yang ketiga adalah netizen agar informasi sejarah bisa menyebar luas melalui platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Metode pelaksanaannya yang pertama ada naratif aset. Bentuk acaranya berupa pameran digital interaktif yang berlokasi di Creative Hub atau area kampus yang strategis. Fokusnya pada edukatif imersif. Inovasi, pameran ini menggunakan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality VR. Peserta diajak untuk masuk ke rekonstruksi visual dan fragmen sejarah kelam, misalnya lokasi penahanan, ruang interogasi, atau lokasi tragedi 1998, dilengkapi dengan rekaman suara kesaksian korban atau penyintas. Ini bertujuan untuk mengatasi rasa jenuh gengsi terhadap sejarah yang disajikan dalam bentuk teks kaku dan menggantikan dalam pengalaman emosional yang kuat. Yang kedua ada eco chamber. Bentuk acaranya berupa workshop digital, storytelling, dan podcast kreasi yang dapat berlokasi di kampus atau kreatif hub. Fokusnya lebih ke transformasi narasi dan relevansi gizi. Inovasi, peserta dipilih untuk mengikuti pelatihan narasi digital. Mereka diajarkan teknik wawancara etis dengan korban atau penyintas dan cara mengubah kisah tersebut menjadi konten yang viral, 3D, video pendek, format TikTok atau Reels, podcast, atau komik digital.
Kegiatan ini memastikan data tersebarkan melalui platform yang digunakan sehari-hari oleh agensi, mengubah mereka dari konsumen pasif menjadi produsen narasi keadilan. Oke, selanjutnya adalah Silon March. Bentuk acaranya itu ada aksi di yang fisik dan digital serentak. Lokasinya itu seperti kampus dan media sosial. Fokusnya menagih masa lalu dan aksi moral. Inovasinya yaitu aksi diam damai di ruang publik atau kampus atau bundaran kota. Diselaraskan dengan kampanye digital serentak di media sosial. Peserta menggunakan filter khusus, gambar profil Instagram dan hashtag kuat, misalnya #adil, untuk menuntut pengakuan negara dan pelurusan sejarah atas kasus spesifik. Misalnya, tragedi tsunami atau 1965. Ini adalah manifestasi nyata dari ingatan kolektif yang berubah menjadi desakan moral dan politik. Dan yang terakhir ada Order of Truth. Untuk acaranya, konser kolaborasi seni pertunjukan. Lokasinya seperti bangun terbuka atau aula. Fokusnya untuk penyembuhan dan katalisis. Inovasi, panggung seni yang menghadirkan musisi, spoken word artis, dan seniman visual muda untuk menampilkan karya yang terinspirasi dari kisah-kisah yang terkubur. Acara ini berfungsi sebagai arena katarsis kolektif dan penyembuhan luka batin. Kegiatan ditutup dengan pembacaan janji moral kolektif oleh perwakilan generasi muda, menegaskan komitmen mereka untuk menjaga ingatan dan menuntut keadilan. Lalu selanjutnya implementasi nilai moral ingatan kolektif sebagai arena moral. Proyek ini dirancang untuk mentransformasi ingatan kolektif menjadi arena moral di mana yang pertama kesadaran menjadi bertanggung jawab. Peserta tidak hanya mengetahui fakta atau ingatan kolektif, tetapi didorong untuk mengambil sikap etis terhadap fakta tersebut. Yang kedua, empati mendorong aksi. Pameran dan workshop membangun empati dan saran maaf adalah manifestasi moral dari empati tersebut. Mengubah rasa kasihan menjadi tindakan menuntut keadilan. Terus yang terakhir, ingatan sebagai kompas moral. Luka masa lalu dijadikan sebagai standar moral minimum yang tidak boleh dilanggar. Peserta belajar bahwa menjaga ingatan kolektif adalah tindakan preventif moral tertinggi agar kekejaman tidak terluka. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang target dan jangka panjang pada proyek kita. Pertama ada target. Target terbagi menjadi dua macam. Yang pertama jangkauan langsung dan jangkauan tidak langsung. Jangkauan langsung minimal 500 partisipan inti. Jangkauan tidak langsung jutaan netizen melalui viralitas karya digital storytelling. Sedangkan dampak pada jangka panjangnya itu yang pertama ada kedewasaan moral bangsa, yaitu lahirnya generasi muda yang teredukasi, kritis dan berani menolak distorsi sejarah. Yang kedua ada penguatan budaya HAM, mendorong desakan publik terhadap lembaga negara untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu secara adil. Yang ketiga rekonsiliasi sejati, yaitu menciptakan dasar rekonsiliasi yang adil berbasis kebenaran bukan berbasis